Pelajaran terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi shaykhina wa bi ulumi sayyidina salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang wajib kita ketahui di dalam yang wajib kita ketahui yang pertama ma'rifatullahi 'alal itqan, mema'rifatkan Allah, yaitu mengenal Allah dengan secara betul-betul pengenalan. Kita harus tahu bagaimana kita tahu cara mengenal Allah dengan ilmu. Jangan dengan perasaan-perasaan ya. Banyak orang mengenal Allah anakku dengan perasaan. Ya, dengan sangkaan-sangkaan. Luwe dengan dia pokok dengan sangkaan-sangkaan, mudah-mudahan yang tinggalanlah sembahyang. Bahwa tunde nih, luwe dengan belajar ilmu kebatinan. Luwe tunde. Banyak enggak orang belajar ilmu kebatinan meninggalkan sholat? Luwe. Ya, banyak. Lebih-lebih di tempat-tempat tertentu banyak orang belajar ilmu ma'rifat, ilmu kebatinan, lalu salah guru belajar. Ya pun perlu kalau belajar ilmu tauhid, ilmu ma'rifat kepada Allah, belajar pada ahlinya. Mana ahlinya? Orang-orang yang ilmunya menyambung sampai Nabi. Ini contohnya Bapak Maulana Syekh. Pandai-pandai memilih guru tauhid. Terus guru sategak aja jujur ikhlas hati, mengajar bukan karena materi atau kursi, hanya semata-mata ikhlas karena ilahi. Apa terus lanjutannya? Ya. Satu ijati, tahukah berguru ngaji. Sabedua silsilah ilmu sampai Nabi. Marah Maulana Bapak Kiai Hamzah Wadi, guru dan ilmunya bersambung sampai Nabi. Kalau hubungan dengan guru terpisah, jauh maghfirah dan putus barokah. Putus barokah, hilang semua Quran. Walau ulama sedunia milik bersolat. Kalau hubungan apa lagi? Dosa bandel menyangkut barang ina abah bau kapus istighfar banyak-banyak. Dosa bandel apa? Dosa bandel menyangkut barang ina abah bau kapus istighfar banyak-banyak. Dosa le guru dina bau kapudisa dakat ketebus sedunia pas. Ia duit dengan tuntut ilmu, ada apa tuntut ilmu ma'rifat, ilmu kebatinan dan telah tuntut ilmu. Duit dengan tuntut ilmu yang pernah Allah sampaikan, gara-gara sampai level ilmu sampai level 12, selaku ilmu batur isi para logeng doang. Tuan guru dia masjid logeng doang. Pekih doang, nak aja. Pekih doang aja. Baik, raja-raja ilmu kebatinan. Lokeng doang. Ini aku tak belajar. Aku dah ilmu isi. Goblok. Nelpon. Mungkin darah lokengnya masih tidak baik isinya. Ya. Misal, duren, darah lokeng duren. Teri dibilang tak jati, mayat tendai. Duran, misal duran kebuka, teri le bawah, aku dan sapi le bawah. Kira-kira melek akan atau tidak? Melek akan. Duran teri. Misalnya arah bekas tenjaran, teri duran tu. Lagu ngadu lokeng. Melek akan atau tidak? Melek bisa nendo. Ya, bisa. Ya udah blok saja. Oh ni aku ni ilmu dalam ni. Ilmu ma'rifat ni. Kunti aja kunti aja. Ilmu lokeng doang. Ya kok. Mudah di dalam lokeng yang baik. Yang baik. Pau
Nara tangkan seprik teri di tanah. Kalau kita jadi baterai. Goblok. Ya ini. Luwe, gimana dia tuan guru dia jalur yang doa. Ini aku itu belajar. Ini isi gitu. Bahkan dengan bagus-bagus nih, ilmu yang paling tinggi itu ilmu syariat. Dengar bagus-bagus nih. Ini sebagian kata ulama mengatakan ilmu yang paling tinggi ilmu syariat. Karena tingkatannya ternyata tingkatannya kalau kita baca di beberapa kitab berapa. Pertama ilmu syariat. Betul, memang ilmu syariat ini ilmu dasar. Ya. Tetapi betul yang kedua ilmu apa? Syariat. Kemudian tarekat. Terus makrifat. Paling tinggi apa? Syariat boleh. Paham deh? Pertama syariat. Ya terutama batu-batu sih diramalan dengan logeng doang kita tahu. Pertama syariat. Terus tarekat jalan. Terus makrifat betul-betul mengenal. Ya. Terus hakikat. Atau hakikat dulu terus makrifat. Hakikat makrifat. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Apa paling tinggi apa? Syariat. Yang paling tinggi awal dan akhir itu syariat. Mana buktinya? Rasulullah sampai akhir hayat, ya. Rasulullah SAW menegakkan syariat sampai akhir hayat beliau. Walaupun beliau disebutkan dalam satu riwayat ketika Isra wal Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang baru bisa bertemu dengan Allah kalau sudah ruhnya, ya. Kalau sudah ruhnya keluar dari tubuhnya, baru orang bisa bertemu. Dan itu tidak diwajibkan untuk sholat. Orang yang ruhnya keluar dari tubuhnya tidak diwajibkan untuk sholat. Betul apa enggak, anakku? Betul apa enggak? Dengan mati wajib sembahyang atau tidak? Tidak, sembayangin dengan mati. Ya, dengan mati mensyukur roh dengan nawa tidak wajib sembahyang. Sebenarnya Rasulullah, ya, tidak diwajibkan untuk sholat lagi itu. Paham apa enggak? Karena beliau bertemu dengan Allah. Ya, bertemu dengan Allah. Orang yang bertemu dengan Allah maka dia tidak wajib sholat. Maksudnya dia tidak wajib dalam apa? Berarti kapan orang itu bertemu dengan Allah? Kalau ruhnya sudah dicabut. Saya milih pendekar ke Allah. Saya milih tahu surga. Mati dulu. Milih mati dulu. Ya. Makanya perhatikan baik-baik. Tetapi Rasulullah menegakkan apa? Syariat. Beliau makanya yang paling tinggi ya itu syariat. Ya, yang paling tinggi itu syariat. Ilmu yang paling tinggi itu syariat. Ya. Karena itu penutup daripada ilmu. Makanya Rasulullah rela mengangkat pedangnya, rela dilempar pakai batu, rela untuk menegakkan apa? Syariat. Paham? Menegakkan sholat, kemudian apa? Syahadat, menegakkan sholat, menegakkan zakat, menegakkan apa? Ibadah haji, ya. Itu semua ditegakkan oleh Rasulullah SAW. Makanya ilmu yang paling tinggi syariat. Betul, syariat yang pertama syariat, terus tarekat, terus hakikat, terus makrifat, terus paling tinggi apa? Syariat paling. Paham? Setuju terserah. Itu keyakinan saya. Dan kita baca di dalam beberapa kitab. Itu keyakinan kita. Dan kita baca di beberapa kitab. Makanya setinggi-tinggi ilmu orang tidak boleh meninggalkan syariat. Betul apa enggak? Betul Mas Sur? Betul. Setinggi-tinggi ilmu orang di mana wabadai kata malaikat Jibril umpama malam badai kata malaikat Jibril lebih tu dah beretu di atas batu, ya. Tuh di gunung menjadi kemudian kata Jibril umpama, ya, kata malaikat Jibril, ya. Tetapi walaupun di mana berdaya kata malaikat Jibril wajib dia sholat, wajib dia menjalankan syariat. Ini baru berdaya kata hantu doang dia pilih sembahyang.
kami sudah papu dia sembahyang, kami sudah abah dia jumatan. Kamu enggak sembahyang itu, diman lagi ilmu tarekat, diman lagi ilmu ma'rifat, diman lagi ilmu hakikat, yang papu sesat, goblok, bego, bahlul, dajjal. Iya, dia terlalu bangga-bangga kepada ilmu-ilmu yang seperti itu. Ya jangan. Ya. Kalau memang betul ilmu bahkan ilmu yang seperti itu, ya, mengenal Allah secara ilmu yang hakikat ma'rifat itu, jika semakin dalam ilmu ma'rifat orang, maka sebenarnya semakin rajin dia untuk ibadah itu ilmu ma'rifat yang benar, seperti para guru, para masyayikh kita benar ilmu ma'rifat. Semakin dalam ilmu ma'rifat, semakin takut dia kepada Allah. Semakin dalam ilmu hakikat, semakin takut kepada Allah. Bahkan dia tidak bisa tidur untuk zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Seperti salah satu imam, seperti Syekh Hasan Al-Basri, seperti beberapa imam yang bahkan Allah berikan petunjuk kepadanya, begitu dia hadap kanan dia lihat surga, hadap kiri terbayang surga, walaupun dia secara tidak langsung lihat tapi terbayang. Seperti Sayyidina Umar, seperti Sayyidina Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq, seperti Sayyidina Umar bin Khattab, seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Begitu beliau semua menghadap kanan untuk salam, beliau tersenyum. Menghadap kiri salam, beliau menangis. Sehingga para sahabat-sahabat yang lain bertanya, wahai sahabat Rasulullah, wahai sahabat-sahabat yang dicintai oleh Rasulullah, mengapa saya lihat setiap engkau hadap kanan salam engkau tersenyum, sedangkan hadap kiri engkau menangis, mengapa? Apa dibilang? Ya sahabatku, sesungguhnya ketika aku hadap kanan terbayang surga, ketika aku hadap kiri terbayang neraka, sehingga tidurku setiap malam tidak nyenyak. Itu yang betul namanya ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat. Saya dalam ilmu ma'rifat, saya di sembahyang Jumat. Goblok. Ngaji benar, ngaji. Betul-betul ilmu. Tuan guru sih salah, tuan guru dia aja syariat doang, fakih doang, sila ajar. Fakih doang, ajar loke kan loke. Tuan guru ke loke kan. Ya Allah. Mungkin pada manusia ini loke masih. Ya, apa isi ruh? Ya, apa isi awaknya ruh? Suruh bayar ruh. Ini ruh na doang, itu patok loke doang. Ya Allah, ruh ni ruh berari. Kabur meroh doang hidup selaput. Dan ini makanya perlu paling tinggi itu ilmu syariat. Paham nih? Paham selaput? Pada rajin-rajin belajar ilmu syariat. Sekarang kita lanjut al-wujud lillah. Ya, al-wujud. Apa itu wujud? Apa makna wujud? Ada. Ya. Yajibullah, wajib Allah itu kita wajib pada keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat apa? Ada. Wa yastahilu nidduhu awal ada. Lawanan daripada ada itu apa? Tiada. Mustahil bagi Allah itu tiada. Wajib ada. Ya. Baina manadhalla hadzal alam. Ya. Bagi orang yang betul-betul berpikir, apabila dia melihat alam ini, ya, wa ma yaqau fi, dan apa-apa yang ada padanya, bil taghyir wa tabdil. Kalau dia betul-betul berpikir secara adil pada dirinya, ya, ayqala min wujudil ilah, maka wajib dia akan ketemu siapa yang menciptakan alam ini. Wajib dia akan mengatakan ada penciptanya. Paham atau tidak? Kenapa? Ya, kenapa itu? Ya. Li'annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini illa yakun mawjudul ma'dum.
walau kana ma'duman wajadat hadzal kainat. Qala ta'ala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Mendengar betul-betul ya, berpikir kepada alam ini pasti dalam penciptanya dan penciptanya, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, tidak ada yang mendahulunya. Ada tanpa ada mendahulunya. Paham enggak? Paham enggak anak-anakku? Allah Subhanahu wa taala itu ada, tetapi tidak ada yang mendahulunya. Adanya Allah dengan siapa? Dengan dirinya. Adanya Allah bizatih, dengan dirinya. Berarti bagaimana cara kita? Makanya la tafakkaru bizatillah. Jangan pikirkan zat Allah. Pikirkan apa? Walakin tafakkaru bi khalqillah. Makhluk Allah pikiran. Dia pikiran Allah Taala. Ya, dia pikiran zatnya ya. Jangan pikirkan zatnya. Kita cukup sebutkan namanya, cukup meminta ampun kepadanya, cukup melihat kebesarannya, cukup. La tafakkaru bizatillah. Dia satu Allah Taala. Mari cerita dengan Allah Taala, dia ada berdua iman. Dia pada manusia, kan? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki apa? Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak seperti sama dengan makhluknya, ya. Sampai bingung, ada kesukuan dengan demo sampai kurus. Akan sini aja sama tuan kurus lalu apa dia pikiran? Nah, yang asing apa asing yang kita Allah Taala bukan deh. Rombe dia sini asing sama tuan. Rombe dah asing kita Allah Taala. Kan dia dapat mana manusia Allah Taala tu. Manusia berdua iman, manusia berdua lain, manusia berdua iman, manusia berdua macam awak berdua. Berapa Allah Taala dia berdua kan? Ya, ngasih dia macam berbuat botol Allah Taala tu kan? Belum ya. Ya belum. Dia salah dalam guru dia gitu masih ya. Betul, Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya, tetapi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya zatnya sempurna. Zatnya Allah tidak boleh kita pikirkan, ya. Bagaimana zatnya? Tidak mampu. Karena yang punya pikiran ini Allah, ya, yang punya pikiran ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatur pikiran. Bagaimana dia mampu memikirkan penciptanya, akal kita ini? Yang menciptakan dia, bagaimana mampu? Ya, sama dengan robot. Manusia, saya punya robot manusia. Tahu yang pikiran manusia robot nih? Dia tahu. Karena itu minaya. Berarti bagaimana? Ya, ada alat-alat khusus baru, apa istilah penggeraknya, ya, motoriknya dan lain sebagainya. Ya, baru dia tahu ya. Robot ini dia tahu nggak sih? Mikir, dia dah tahu. Ya punya hati, punya jantung. Berarti tahu dari robot. Ya, seperti manusia, nggak ada robot punya hati, punya jantung, punya roh, darah. Dia tahu berpikir robot ini. Apa yang mesin yang penggeraknya itu yang dia bisa. Paham apa enggak? Sama seperti kita ini ibarat robot. Manusia ini ibarat robot. Siapa yang menggerakkannya? Siapa yang menggerakkan manusia? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggerakkan apa yang menaruhkan ruh, nyawa, pikiran pada diri kita ini? Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti baru semuanya itu ditimbang oleh syariat pikiran jahat, ya bisikan setan, bisikan iblis. Pikiran baik, bisikan para malaikat. Itu caranya. Paham enggak? Begitu. Itu perintah Allah kalau dia baik. Makanya kita ini ada cukup kita berpikir apa yang bisa kita pikirkan. Yang tafakkaru bil khalqillah wala tafakkaru tidak. Paham atau nih? Kayak gitu ya. Ini dalam pindah orang ya. Itu adapun tentang wujud. Kalau kita tidak terlalu dalam, karena memang orang belajar tauhid ini adapun ya memang khusus
begitu ya. Kita sampai di situ dulu ya. Ya semoga ada manfaatnya. Tetap jadi tergoyak keyakinan kita, jadi tergoyak hakikat makrifat syariat yang sesat. Ya, silakan berguru kepada ahlinya, silakan berguru kepada guru-guru kita, para masyayikh, para guru-guru yang sampai ilmunya kepada baginda Rasulullah SAW melalui para guru-gurunya. Allah a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha